Konnichiwa minasan, hajime mashite. Watashi no namae wa Maulan Akmal Zakizen to omoishimasu. Akmal to yonde kudasai. Yakusei bango wa Kyuju Nisan Niju Ninen no Shigumi desu. Konkai wa Nihon Sakai to Bunka no Happyo o shite ikitai to omoishimasu. Happyo no Taituru wa ramen desu. Saigo made kitte itada keruto ureshii desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Di video kali ini saya akan membahas ramen. Siapa sih yang nggak kenal ramen? Ramen adalah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari Tiongkok. Orang Jepang menyebut ramen sebagai chuka soba atau shina soba. Ramen merupakan selewengan dari ramen dalam bahasa Tiongkok yang berarti mie yang ditarik. Disebut mie yang ditarik karena proses pembuatan ramen yang menggunakan tepung terigu, kemudian ditarik dan dipotong. Isi dari ramen pada umumnya yaitu chashu, telur setengah matang, menma, dan irisan daun bawang ditambahkan di atas ramen sebagai isian. Pada ramen instan, biasanya terdapat bahan kimia tambahan seperti potasium karbonat, natrium karbonat. Bahan kimia yang bersifat alkali mengubah sifat alami gluten dalam tepung terigu dan membuat ramen menjadi kenyal, sekaligus mengaktifkan senyawa flavonoid yang terkandung dalam tepung terigu, sehingga ramen berwarna kuning. Sisi negatif dari makan ramen instan adalah kandungan garam yang sangat tinggi. Berbeda jika makan ramen non instan yang memang secara tradisional disajikan dengan daging ayam, daging sapi, atau daging bebek. Ramen tradisional juga diperkaya dengan sayuran yang melimpah seperti tauge dan nori. Menurut catatan sejarah Tokugawa Mitsukuni, masakan mie kuah ala Cina pertama kali dibuat oleh seorang ilmuwan Konghucu dalam pengasingan dari dinasti Ming yang diundang untuk datang ke domain Mito. Ramen sudah dinikmati masyarakat Jepang pada zaman dulu. Pada waktu itu, ramen sudah masuk ke dalam menu berbagai rumah makan di kawasan permukiman keturunan Tionghoa di Kobe dan Yokohama. Beberapa jenis ramen. Yang pertama itu sayur ramen. Ciri-ciri sayur ramen mengandung kecap asin. Yang kedua, shio ramen. Ramen ini paling tradisional, penampilannya mudah dikenali sebab kuahnya paling bening jika dibandingkan ramen jenis lainnya. Yang ketiga itu bansu ramen. Berbanding terbalik dengan sayur ramen, bansu ramen menggunakan kecap manis. Selanjutnya itu ada miso ramen. Terbuat dari pasta fermentasi kedelai. Sedikit mirip dengan tauco yang banyak digunakan di Indonesia. Aromanya sangat tajam, tetapi bisa memberikan rasa gurih yang khas. Selanjutnya tonkotsu ramen. Kaldu sup yang berbahan dasar tulang babi yang direbus selama berjam-jam. Yang terakhir itu ada sukemen. Ciri khas sukemen yaitu mie dan supnya terpisah, dimakan dengan cara dicelupkan ke dalam semangkuk kuah atau kaldu terpisah. Dan berikut daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat repoto ini. Ja, kore de owarimasu. Arigatou gozaimashita.